Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswaku di berbagai wilayah pelosok tanah air dan juga komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bincang mengenai guru dan dosen sebagai pilar teladan berbahasa Indonesia. Jadi perlu diketahui kalau kita kemarin sudah bicara tentang fungsi bahasa, kemudian kedudukan bahasa. Hari ini kita bincang mengenai keteladanan seorang guru dan dosen dalam berbahasa. Yang pertama, guru digugu dan ditiru. Demikian juga dosen. Jadi sangat erat kaitannya keteladanan berbahasa itu menjadi salah satu bagian yang harus dicontohkan kepada seluruh peserta didik ataupun mahasiswanya. Mengapa demikian? Karena itu menjadi bagian penting yang harus kita suguhkan, yang harus kita sajikan, kita deskripsikan kepada seluruh peserta didik, kepada pelajar, kepada mahasiswa. Sebagai guru, sebagai dosen bahasa dan sastra Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, kita harus menanamkan rasa cinta dan bangga itu kepada seluruh mahasiswa kita. Kenapa? Karena disitulah pilar keteladanan sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen dalam menggunakan bahasa. Dan disitulah kekuatan kita untuk bisa mensinergikan ide-ide dan gagasan itu secara cemerlang. Dan itu bisa digunakan bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi formal, bahasa dalam situasi non formal. Sehingga aneka ragam bahasa itu bisa kita lihat, bisa kita diskusikan, dan juga kita kembangkan dalam berbagai ranah konteks kebahasaan. Nah, yang pertama ada pemahaman tentang bahasa yang digunakan dalam ranah formal dan juga ranah informal. Yang kedua, guru dan dosen harus mampu menunjukkan bagaimana pilar keteladanan berbahasa kita yang santun, yang bisa dipahami, yang bisa menghargai orang lain, dan bisa memanusiakan bangsa. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menggunakan bahasa dalam bentuk lisan dan tulis. Dan semua itu akan menjadi bagian upaya untuk bisa merealisasikan ide gagasan kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena itu akan mengantarkan kita memahami semua komponen kebahasaan yang tentu akan berdampak untuk masa depan kita, masa depan mahasiswa dan juga generasi penerus bangsa ini. Dan tentu rasa cinta dan bangga itu akan tetap dimiliki dalam berbagai komponen yang ada. Oleh karena itu, guru dan dosen harus bisa menjadi teladan pilar berbahasa, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing, dan juga bahasa-bahasa yang lain. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa Indonesia. Sehingga sinergisitas ini akan menjadi kekuatan kita untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan itu akan berdampak untuk kita semua. Kekuatan kita, ide kita, gagasan kita akan senantiasa tertuang dengan bahasa yang baik, logika berbahasa yang baik, tentu akan memberikan kontribusi yang baik untuk bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Disinilah harus kita latih dengan berbagai hal untuk kita melek literasi, baik literasi menulis membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan kewargaan. Sehingga kita semua akan tetap bisa melatih kemampuan, keterampilan berbahasa dengan baik dan benar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selamat sukses belajar untuk menggunakan bahasa yang baik, benar, dan santun untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sukses bersama saya, Muhammad Rohmadi dari FKIP UNS, untuk senantiasa berkontribusi dan berselaras dalam berbagai konteks kebahasaan yang bisa digunakan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.